Halo semuanya, selamat datang di podcast Bilik Mandiri, tempat di mana kita ngobrolin berbagai topik yang seru dan bermakna. Bersama saya, Citra, yang akan menemani kalian semua di episode kali ini. Tentunya, setiap orang pasti dong pernah punya pikiran untuk membayangkan seandainya waktu bisa diputar kembali ke masa kuliah. Kira-kira apa ya hal berbeda yang bakal aku lakuin, atau mungkin nasihat apa yang ingin aku sampaikan kepada diriku sendiri waktu aku menjadi mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu dosen kita untuk kilas balik kisah perjalanan beliau semasa menjadi mahasiswa nih. Nah, mulai dari cerita serunya, apa aja tantangan yang dihadapi beliau, sama pesan-pesan apa aja nih yang bisa berguna buat kita yang lagi ngejalanin masa kuliah sekarang. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Rati, dosen jurusan akuntansi. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Gimana keadaannya? Sekarang baik-baik aja. Oke. Sehat-sehat Sehat aja. ya? Aduh, Nah. syukur banget nih ya. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya karena Ibu sudah bersedia buat meluangin waktu di podcast kita kali ini. So ya, daripada lama-lama mungkin langsung aja ya Bu ya. Boleh. Ke pertanyaannya ya. Oke, boleh ceritain sedikit nggak Bu nih sebelumnya apa aja sih gambaran nyata kehidupan Ibu waktu pertama kali jadi mahasiswa dulu? Berarti waktu aku maba ya? Iya, boleh. Oke. Mungkin ini saya atau aku ya. Ya, Ntar boleh. kalau misalnya keceplosan aku nggak apa-apa ya. Oke. Jadi sebelumnya buat spoiler aja, dulu saya tuh S1-nya di tetangga di Universitas Udayana, bukan di Poltek kebetulan. Iya. Nah, jadi waktu maba itu kan benar-benar kayak peralihan dari SMA ke kuliah. Pastinya dulu tuh aku merasa excited banget karena waktu SMA aku tipe yang jujur belajar banget orangnya. Kayak seambis itu. Bahkan sekarang pun saya masih heran kenapa dulu saya seambis itu. Jadi pas maba tuh saya benar-benar pengen kuliah tuh benar-benar sebelajar itu dan seakademik itu. Tapi waktu itu nano-nano juga. Karena jujur dulu saya bukan pilihan utama itu bukan UNUD, bukan Udayana. Saya dulu pengennya UI atau UNER. Tapi kebetulan nggak lolos kan. Jadi saya di UNUD dulu. Nah, di situ mungkin agak di awal tuh masih belum bisa berdamai sama diri sendiri. Jadi kayak nano-nano mau ambis tapi ada kepikiran buat tes lagi tahun depan kayak gitu. Itu masih maba, masih sangat excited sih sebenarnya. Dan juga adaptasi juga sama sistemnya, karena waktu kita SMA kan beda, belajarnya dibimbing banget. Terus pas kuliah banyak kayak hal yang kita nggak tahu, kayak SKS itu apa. Iya. Terus kok kelasnya tiba-tiba bisa pulang dulu terus masuk lagi dan nggak setiap hari ke kampus. Itu kayak masih adaptasi juga sih, tapi seru. Oke, selanjutnya nih, kira-kira selama Ibu kuliah ada nggak sih momen yang paling berkesan buat Ibu gitu? Berkesan nih, Iya, paling berkesan. bebas nih, nggak Bebas. harus di akademik ya berarti Iya, ya? boleh bebas. Oke, jadi yang paling berkesan kalau jujur yang paling berkesan itu waktu ikut lomba. Karena waktu SMA dulu saya tuh tipe yang lombanya akademik aja. Jadi kayak lomba pelajaran, dulu olimpiade aja, terus juga mentok-mentok selain olimpiade cuma karya tulis itu aja. Nah, waktu kuliah ini bener-bener kayak dar-der-dor nyobain banyak hal. Kayak pertama waktu kuliah tuh saya pernah selain lomba akademiknya kayak lomba akuntansi, kebetulan kemarin akuntansi ya, karena juga dosen akuntansi, jadi kemarin saya lomba akuntansi pernah. Terus saya juga nyobain lomba debat, saya juga nyobain lomba esai sama karya tulis lainnya. Terus saya pernah lomba bisnis case juga, dan banyak bidang-bidang yang pertama kali dicoba waktu kuliah dan nggak pernah terbayang waktu SMA tuh ini sebenarnya ngapain gitu, nggak pernah terbayang, kayak baru tahu waktu kuliah. Jadi itu sampai sekarang kayak mengajarkan saya ternyata di dunia ini banyak hal yang bisa dipelajarin gitu, nggak cuma akademik di pelajaran doang. Kalau menurut Ibu, seberapa besar sih peran teman, organisasi, lingkungan, atau sekitar deh dalam membentuk cara pandang Ibu terhadap dunia luar gitu? Oke, jujur ini sangat berpengaruh ya menurut saya, karena lingkungan tuh bisa membentuk kita ke arah mana kayak gitu. Jadi dulu waktu saya maba, saya kan baru lulus SMA, dan jujur waktu SMA saya tipe yang idealis. Jadi saya tuh dulu nggak pernah nyontek. Bahkan dulu waktu UN, ini kayak ujian nasional gitu, ada kesempatan buat nyontek pun saya tetap pilih nggak nyontek waktu itu. Pede banget waktu itu, syukurnya nilainya masih aman ya, karena dibandingin teman-teman mungkin yang ada kesempatan untuk hal itu. Nah, tapi waktu di kuliah saya tuh ketemu sama orang-orang baru. Mungkin di SMA semuanya udah tahu saya ini seambis itu, tapi waktu kuliah kan nggak semua orang tahu dan nggak bisa semuanya menyesuaikan sama diri saya sendiri. Nah, jadi saya mulai ketemu tuh teman-teman yang mulai nggak semuanya tuh harus akademik gitu kayak gitu. Terus nggak semuanya juga harus
serba nilainya bagus kayak gitu, masih yang penting tetap jalan dan jalan. Jadi semenjak saya bertemu sama orang-orang kayak gitu, saya juga punya kayak pandangan baru. Ternyata bener nih, nggak selamanya hidup itu tentang pelajaran kayak gitu. Jadi memang penting ya untuk kayak akademik di kelas dan sebagainya, nilai dan sebagainya itu penting, tapi di sisi lain ada hal-hal lain kayak misalnya kita juga harus bergaul sama teman, terus kayak mencoba hal-hal baru. Kayak dulu tuh saya tipe yang bukan jalan-jalan banget, saya belajar banget, bahkan ke pantai pun dari saya kecil sampai SMA tuh bisa dihitung jari ke pantai, jujur. Dan sekarang waktu kuliah tuh kan karena di sini di Jimbaran, kayak ngesot dikit aja pantai, terus ketemu teman-teman yang suka main juga. Jadi mulai dari situ saya suka banget sama pantai. Jadi kayak saya lebih ke hal-hal yang bisa dibilang kayak belum pernah saya temuin sebelumnya, terus saya ketemu di kuliah karena pergaulan itu sendiri gitu. Jadi saya lebih terbuka aja deh. Jadi memang sepengaruh itu. Jadi balik lagi, kalau kita temenan sama orang yang ambis, mungkin kita bisa ikut alur mereka ambisius. Tapi kalau kita sama orang realistis, mungkin kita bisa ikut realistis juga. Jadi emang pergaulan tuh emang harus difilter sih menurut saya. Terus gimana nih cara ibu ngadepin misalnya tumpukan tugas, atau ibu jaga mood nih biar kayak masa-masa kritis atau sibuk kuliah gitu, gimana sih? Oke, ini rawan banget ya, karena pasti kalian juga banyak tugas ya. Oke, benar banget. Jadi sebenarnya waktu kuliah juga tugasnya tuh cukup banyak ya, karena bisa dibilang setiap pertemuan selalu bawa pulang tugas gitu kan. Nah, jadi selain tugasnya banyak, saya kemarin juga ada ikut organisasi, juga ada ikut lomba. Jadi itu kan emang benar-benar bikin, bisa dibilang kayak beban banget ya bawa pulang. Nah, biasanya saya tipe orang bisa tenang kalau kerjaannya selesai kayak gitu. Nah, jadi di titik itu saya pernah kayak menunda beberapa waktu untuk kayak mungkin cara saya untuk menenangkan diri ketika banyak tugas kayaknya harus berdiam diri. Ternyata itu salah. Ternyata kuncinya biar bisa tenang tuh yaitu selesaikan gitu sih. Jadi benar-benar saya coba pernah kayak uji sendiri, abis ada tugas pertemuan hari itu langsung saya kerjain, jadi kan nggak numpuk kan. Nah, jadi udah mulai lega tuh, jadi nggak terlalu stres dan gimana. Jadi memang kuncinya harus dikerjain cepet-cepet. Kalau mungkin emang kalau nggak keburu itu mungkin memang rasanya bebelan banget, tapi kalau udah selesai semua itu rasanya langsung plong banget kan. Jadi emang kuncinya menurut saya tuh dikerjain sih, nggak usah ditunda-tunda gitu sih. Memang sulit tapi harus kayak gitu. Lanjut nih Bu, seberapa besar sih ambisi Ibu terhadap IPK? Gitu? Waduh, oke. Apakah itu benar-benar bisa jadi penentu kesuksesan gitu buat karir saat ini? Menurut Ibu? Untuk karir saat ini ya. Oke, sebenarnya IPK itu kan nilai kita atau hasil belajar kita di kelas ya. Nah, tentu itu sebenarnya penting banget juga menurut saya, karena selain hasilnya, outputnya itu ada nilai, pasti kalau kita mau dapat nilai tersebut pasti kita ada usaha-usaha kan untuk mencapai nilai tersebut. Nah, usaha tersebut mungkin dengan cara kita belajar yang lebih giat, itu juga kita ngumpul tugas tepat waktu, bertanggung jawab sama apa yang disuruh sama dosennya dan sebagainya. Nah, menurut saya itu juga penting. Tapi kalau masalah angka kayak berapa, misalnya ada yang 4, ada yang 3, sekian, itu nggak terlalu berpengaruh sama kerjaan saat ini sih. Mungkin lebih ke gimana cara kita mencapai untuk nilai tersebut, karena ada kan mungkin beberapa oknum yang dapat IPK gede mungkin caranya tidak halal, atau mungkin mereka kayak menyontek lah, atau cara-cara tidak halal lainnya kayak gitu. Jadi mungkin itu kembali ke pembentukan karakter masing-masing aja sih jadinya. Jadi sebenarnya IPK itu bukan tentang hasil angkanya, tapi gimana cara kita mendapatkan angka tersebut gitu sih, yang bakal berpengaruh sama kita nanti di dunia kerja kayak gitu. Karena walaupun kita IPK-nya 4, tapi kita dapetin angka tersebut dengan cara yang tidak sesuai gitu waktu kita kerja, kayak gak ada artinya juga. Jadi apa pelajaran kita dapat, gimana kita bertanggung jawab, gimana kita bisa rajin dan sebagainya, itu kan dinilai dari kebiasaan kita waktu kita kuliah juga. Jadi nggak cuman nggak cuma angka doang. Jadi proses dari mendapatkan dari angka tersebut lah yang penting menurut saya, nggak cuma angkanya. Tapi tetap IPK penting ya, jangan disepelekan. Pasti ada nggak sih Bu momen yang jadi titik balik gitu dalam membentuk kepribadian Ibu serta kayak mental Ibu selama kuliah? Momen seperti apa sih kira-kira Bu kalau boleh tahu? Oh iya, ini juga cukup menarik ya, karena jujur waktu kuliah itu adalah titik dimana saya yang awalnya ambisius banget jadi bisa hidup lebih realistis gitu sih. Karena awalnya saya ngerasa saya dari sekolah tuh dulu tipe yang belajar banget, juga saya punya kakak kan selisih cuma 1 tahun. Nah, kakak saya itu juga tipe yang belajar banget, bahkan sering-sering juara lomba juga dari SD. Nah, saya ngerasa di situ kayak terus berkompetisi gitu rasanya, sampai saya kuliah semester berapa sebelum Covid gitu, kayak
2021 kayaknya. Nah dari situ saya waktu itu kan mulai COVID, udah mulai kuliah dari rumah kan. Jadi saya lebih untuk waktu scroll sosmednya lebih banyak. Nah waktu saat titik itu saya tuh ketemu ada kayak vlogger, kayak travel vlogger gitu. Kelihatannya bahagia banget, bebas banget, kayak nggak ada kelihatannya ya, kelihatan itu kayak nggak ada beban dalam pikirannya, hidupnya cuma untuk main-main aja. Nah pada titik itu juga saya ngerasa kok kayaknya hidup saya nggak bisa sebahagia itu ya gitu awalnya. Nah mulai dari situ saya tuh mulai sadar dan melihat sekitar, ternyata semua hal itu nggak harus cuma tentang pelajaran di kelas doang, nggak harus tentang belajar, nggak harus tentang prestasi, tapi juga ada titik balik atau ruang, kita harus memberikan ruang pada diri kita versi yang lain. Jadi saya pun nggak nyangka mungkin sekarang saya lebih suka jalan-jalan, lebih suka kayak main ke alam, padahal dulu saya sama sekali jarang banget ke alam, lebih sering belajar sama buku daripada keluar ke alam. Jadi mungkin momen itu mulai momen ketika saya scroll sosmed terus ngelihat travel vlogger yang hidupnya sebebas itu membuka pikiran saya kalau sekarang kayaknya hidupnya harus lebih realistis aja sih gitu. Dan saya pun ngerasa dan nggak bakal menyangka kalau saya yang dulu itu pasti nggak bakal nyangka sekarang saya bisa mendapatkan pekerjaan di luar dari dosen ini, dari hal-hal yang saya tidak pernah duga, yaitu main-main kayak gitu. Jadi emang itu mengubah banget sih. Oke, kalau misalnya bisa dikenang kembali nih Bu, apa sih kesalahan terbesar Ibu misalnya sebagai mahasiswi dan pelajaran apa yang bisa dipetik? Oke, kesalahan terbesar ya, pasti manusia tidak pernah luput dari namanya kesalahan. Betul, ya. iya. Oke, jadi benar banget dalam hal kesalahan, jujur saya pasti ada banyak sekali kesalahan, tapi mungkin yang paling membekas dan kayak terus menerus saya bawa sampai sekarang itu, dulu saya sempat ada momen waktu COVID, kuliahnya dari rumah, dan saya ngerasa waktu ngumpul tugas tuh nggak apa-apa lah H-1 atau mepet-mepet. Jadi semenjak detik itu saya tuh jadi sering kalau ada tugas saya nantilah kayak gitu. Nah itu kebawa sampai sekarang, sampai kerja pun. Bahkan misalnya besok saya nih uji skripsi, saya belum baca skripsi mahasiswanya loh. Kayak saya masih ada nanti malam masih panjang. Jadi itu adalah kesalahan yang masih belum bisa saya tolerin sampai sekarang gitu sih. Jadi kalau kalian mungkin ya jangan mengikuti jejak saya gitu. Karena itu bakal repot banget, hamin kepepet itu gimana deg-degannya dapat dan kita nggak tahu persiapannya bakal matang atau enggak gitu sih. Kadang saya juga seperti itu. Sebenarnya mayoritas semuanya seperti itu ya. Oke, kalau dulu apa sih bayangan Ibu soal masa depan setelah lulus? Pastinya ada dong. Dan seberapa jauh sih bedanya sama realitas sekarang yang udah Ibu lewatin? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Dulu waktu saya pertama kali masuk kuliah, saya pilih akuntansi itu karena apa? Karena dulu saya tuh pengen kerja di Big Four. Jadi tuh ada tuh namanya perusahaan konsultan besar di Jakarta gitu yang biasanya gimana anak-anak akuntansi tuh mimpi punya kerja di situ kayak tujuan utamanya gitu. Nah itu baru bayangan saya kan, tapi seiring berjalannya waktu ternyata kok ngelihat teman-teman saya beberapa yang ada yang di Big Four, terus juga kakak kelas saya juga ada di Big Four, mereka tuh selalu tidak merekomendasikan karena capek dan sebagainya. Nah mungkin dari situ apalagi saya udah punya pemikiran realistis waktu udah mau lulus, jadi saya mikir kayaknya Big Four tidak cocok deh untuk saya kayak gitu. Makanya kemarin saya habis lulus tuh kerjanya masih kayak kantoran biasa, terus saya bahkan sempat resign 1 tahun saya nggak kerja, itu saya fokus jalan-jalan aja. Itu agak nekat, jujur agak nekat. Terus baru kemarin ada CPNS pembukaan, saya bingung nyari formasi apa. Karena kalau saya milih yang lain, aduh bingung juga ya. Kebetulan saya juga udah S2 waktu itu, jadi ya udah coba dosen aja deh, lolos gitu. Ini tidak disangka-sangka juga, saya juga nggak tahu saya bakal jadi dosen. Baik. Itu sih. Oke. Kalau misalnya nih seandainya waktu bisa diputar lagi nih ke masa kuliah, Aduh. ada nggak hal yang Ibu pengen perbaikin atau lakuin dengan cara yang berbeda? Oke, ini kalau misalnya bisa muter waktu ya ceritanya. Iya, benar. Jujur, kalau ditanya hari ini nggak ada yang mau saya ubah. Saya rasa semuanya udah sempurna karena saya percaya apapun yang terjadi sama saya kemarin itu adalah rencana terbaik dari Tuhan gitu. Baik. Benar. Walaupun waktu saat kejadian saya mengalami musibah, saya ada masalah, waktu itu saya kayak rasanya pengen nangis. Kenapa ya kayak gini? Tapi ternyata di balik itu semua ada kayak pesan yang tersampaikan kalau ini adalah pelajaran buat kita ke depannya lebih siap menghadapi kehidupan yang lebih berat lagi gitu. Jadi saya nggak ada mengubah apa-apa, saya udah seneng banget sama apa yang terjadi, dan kalaupun saya harus menerima rasa sakit ketika ada musibah itu saya nggak apa-apa karena saya percaya ada hikmah di balik semuanya. Bagus sekali ya, positive thinking dan tetap bersyukur. Anti insecure. Oke, baik. Oke. Sebagai nih pertanyaan penutup ya Bu. Udah penutup nih. Iya. Jika Ibu nih bisa berbicara langsung sama diri Ibu sendiri di masa lalu sekaligus mewakili kami nih yang sedang berada di bangku kuliah,
apa nih satu nasihat penting yang ingin Ibu sampaikan? Oke, mungkin kalau misalnya saya ketemu saya yang waktu kuliah dulu, kalau saat ini saya bakal bilang nggak apa-apa, jalanin aja apapun yang kamu ragukan, apapun yang ada di depanmu, hadapin aja, karena semua hal itu kembali lagi adalah pasti ada alasan dibalik semua kejadian-kejadian itu. Mungkin waktu saya kuliah dulu bertanya-tanya kenapa sih saya harus di Udayana, kenapa sih saya nggak di UI, dimana itu adalah universitas impian saya dulu. Nah mungkin memang ada alasannya. Kalau saya di UI, mungkin saya udah di Big Four sekarang, dan mungkin saya lagi stres sekarang ngumpulin laporan keuangan dan nggak pernah ke pantai, mungkin kayak gitu ya. Jadi memang kembali lagi, pokoknya apapun yang kita hadapin ya udah nggak apa-apa, itu adalah jalan terbaik. Begitu pula kamu juga ya, kalaupun di depan ada masalah banyak segede apapun, hadapin aja, pasti bakal terlewati gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, wah tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung obrolan kali ini. Nah terima kasih banyak ya Bu atas waktu cerita, berbagi kisah pengalaman yang sangat menarik dan inspiratif sekali tentunya buat kita semua di sini. Nah, lewat obrolan tadi itu kita jadi sadar kalau masa kuliah itu bukan cuma soal ngejar nilai di atas kertas, tapi juga berproses lewat kesalahan, menikmati setiap proses pendewasaan diri, dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi itu juga bisa menjadi inspirasi sekaligus penyemangat buat saya dan teman-teman yang lagi ngejalanin masa kuliah. Oke, ingat ya teman-teman, nikmati setiap prosesnya karena waktu di kampus itu tidak akan terulang 2 kali. Betul. Saya Citra mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast hanya di Bilik Mandiri selanjutnya. Bye.